atas pengagungan, penyembahan yang kami naikkan. Engkau terus bergerak di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, semuanya Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkaulah yang menjadi pusat dari segala sesuatu. Semuanya hanya bagimu, olehmu, dan untukmu Tuhan. Ini kerinduan hati kami Tuhan, bahwa semuanya ada untuk menyenangkan hatimu. Dan Kau terus bawa kami untuk terus seirama denganmu sendiri Tuhan. Bawa hati kami Tuhan untuk seirama dengan hatimu. Bawa kami Tuhan untuk menyenangkan hatimu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan. Semuanya selaras dengan apa yang Engkau mau. Anugerahkan pada kami roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Ajari kami untuk bisa meraba hatimu dan bergerak kemanapun yang Engkau mau Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari kami Tuhan. Buka mata kami seperti Engkau membuka mata murid-murid-Mu, agar setiap rahasia kerajaan-Mu yang Kau bukakan, yang Kau singkapkan, bisa kami tangkap dengan baik. Kami siap Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semuanya siap, katakan sama-sama. Amin, amin. Shalom saudara. Oke, silakan duduk. Haleluya saudara. Kita memasuki gerbang awal tahun yang baru, ini tahun 2026 saudara. Kalau saya sih selalu menghimbau orang-orang yang bertemu dengan saya selalu menghimbau untuk membangun mezbah di awal tahun. Tapi ini pribadi demi pribadi saudara ya. Kalau misalnya saudara mau mengerjakan dengan keluarga Anda masing-masing itu baik, Anda mau mengerjakan untuk pribadi Anda itu pun baik. Membangun mezbah seperti apa? Membangun mezbah Anda melihat 2025, tentunya minta sama Tuhan Roh Kudus untuk dibukakan, untuk bisa menangkap apa yang Tuhan kerjakan sebenarnya di tahun 2025 kemarin. Anda melihat tahun 2025 dan Anda melihat apa yang Tuhan kerjakan. Tentunya bagaimana kita melihat apa yang Tuhan kerjakan itu akan bertumbuh saudara, harusnya bertumbuh. Kalau misalnya kita masih anak-anak, kalau saudara masih ingat ya waktu zaman kita masih anak-anak, kita selalu bisa menangkap, wah ini papa mama ini baik sama saya kalau kita minta apa dikasih, betul ya. Papa mama kita baik sama kita kalau kita dikasih mainan baru, atau kita dikasih sepeda baru, atau apapun. Segala sesuatu yang dalam tanda kutip ya, nyaman buat jiwa dan daging kita. Kita menangkap itu adalah sesuatu yang baik. Nah begitu juga ketika manusia roh kita, saya sih berdoa tidak ada yang stagnansi di antara kita. Saya selalu berdoa bahwa kita semua mengalami pertumbuhan yang signifikan, percepatan dalam pertumbuhan dan tidak ada yang kerdil di antara kita. Namun ketika manusia roh kita ini masih anak-anak, kita hanya bisa menangkap segala sesuatu yang nyaman buat daging dan jiwa kita, itu adalah pekerjaan Tuhan. Wah, pekerjaan Tuhan, mujizat yang dari Tuhan itu apa? Kalau saya sakit, sembuh. Nah, itu pekerjaan Tuhan gitu. Ya kan? Terus kalau misalnya apa? Kalau misalnya saya sedang mengalami suatu hal yang tidak mudah, lalu dilapangkan jalannya. Oh, itu pekerjaan Tuhan. Tapi kita seringkali belum bisa melihat garis-garis tegas yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebagai bentuk kasih Tuhan. Bahkan mungkin sebagian dari kita menangkap, wah ini setan nih yang ngerjain nih. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi ketika kita beranjak dewasa, artinya cara berpikir kita, cara kita merespon, cara kita merasakan, cara kita melihat, tidak kekanak-kanakan lagi, maka kita akan bisa melihat segala sesuatu yang berkesan dalam hidup kita, baik itu yang menyenangkan, baik itu yang melegakan, baik itu yang membawa tangis sukacita,
ataupun hal yang berat yang kita alami, ataupun hal yang mengecewakan yang kita lewati, hal yang menyakitkan mungkin yang kita lewati, kita bisa melihat di situ pun Tuhan bekerja. Kalau kita beranjak dewasa. Kalau misalnya, maksudnya gimana tuh Pak? Masih ingatkah Anda ketika Anda masuk di dalam masa remaja menuju dewasa, bagaimana orang tua kita mendidik kita? Zaman dulu kan kalau misalnya didikan itu kan, ya kalau misalnya zaman sekarang bisa dilaporin kayak KDRT mungkin ya. Ada yang pernah ngalamin nggak dipukul sama kemoceng sampai kemocengnya jadi kayak sapu saudara. Kalau kemoceng tahu ya, ujungnya kemoceng kan gini rotan saudara ya. Tapi karena terlalu sering dipukulin gitu ya, itu tuh nanti pecah tuh, lama-kelamaan jadi kayak sapu bentuknya saudara. Mungkin yang dulu-dulu pernah ngalamin. Kalau anak-anak zaman sekarang nggak pernah ngalamin kayak gitu, saya tahu. Tapi kita akan melihat ya ampun, ada satu masa ketika kita kuliah ya, masuk zaman kuliah itu kan kita keluar kota mungkin, jauh dari orang tua. Mendadak kita kangen sama teguran dari orang tua. Kangen sama hajaran dari orang tua. Tapi di situ kita bisa melihat dan kita bahkan bisa memahami bahwa suatu hal yang tidak nyaman pun yang kita rasakan itu bentuk kasih dari orang tua. Begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita beranjak dewasa, kita pun bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita melalui proses yang tidak mudah. Baik itu mengecewakan mungkin, menggetirkan hati, atau beberapa membuat hati kita begitu pahit bahkan. Kita pun bisa melihat, oh ini proses yang dari Tuhan. Lu kok bisa seperti itu? Karena tanpa adanya peristiwa-peristiwa yang seperti itu, pendewasaan itu tidak akan terjadi. Bagaimana ceritanya saudara dan saya mengerti yang namanya melepas pengampunan kalau kita tidak mengalami hal yang menyakitkan, pengkhianatan, atau hal yang menyebalkan buat hati kita. Kita nggak ngerti yang namanya pengampunan itu seperti apa, melepaskan pengampunan itu seperti apa, sebelum kita mengalami hal-hal seperti itu. Dan justru melalui hal seperti itu, kan buah rohnya kita tahu, teruji, buahnya tetap atau tidak. Di dalam Yakobus 1 dikatakan berbahagialah kita mengalami hal yang tidak mudah, proses, pencobaan. Berbahagialah karena nanti itu semua akan melahirkan ketekunan dan ketekunan akan melahirkan tahan uji, betul ya? Dan itu akan melahirkan buah-buah rohnya. Dan ketika buahnya tetap, kamu tidak akan kekurangan suatu apapun. Masih ingat saudara? Anda bisa cari itu di dalam Yakobus pasal yang pertama saudara. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya tidak luput dari rekayasa Tuhan. Cuma kita yang seringkali berburuk sangka dengan keadaan. Atau bahkan beberapa dari kita ada yang sedikit berburuk sangka dengan Tuhan sehingga kita nanti lihat ke atas ketika mengalami hal yang gak nyaman. Menantang Tuhan di tengah hujannya. Tuhan, kenapa Tuhan? Ya, pernah ngalamin seperti itu saudara? Semoga tidak sedramatis itu ya saudara. Kalau itu kan dramatis kayak film India. Why gitu ya. Kenapa Tuhan? Yang lebih parah lagi kalau ada yang berani nanya, salahku di mana? Wah itu repot saudara ya. Kalau nanti malaikatnya lagi, ini kayaknya bener pengen dihitung nih ya. Kalau begitu dihitung beneran, banyak loh salahnya nanti. Jangan berburuk sangka dengan keadaan, jangan berburuk sangka dengan apa yang terjadi dalam hidup kita yang tidak mudah. Jangan berburuk sangka dengan itu semua dan lihat apa yang Tuhan kerjakan. Mungkin melalui hal itu semua ada pemurnian yang terjadi. Mungkin dari itu semua ada kasih yang tumbuh, ada iman yang bertumbuh di situ. Dan ketika kita bisa melihat semuanya, harusnya saudara ya, itu ketika Anda masuk dalam proses pendewasaan, Anda mulai bisa melihat hal-hal yang berkesan itu, oh ini pekerjaan Tuhan.
Namun ketika Anda bertumbuh lebih dewasa lagi, Anda masuk di dalam level mempelai, bahkan mungkin masuk dalam level keintiman, Anda akan tahu sebenarnya kemanapun Anda pergi, Anda nggak pernah sendiri. Anda tahu tuh arti dari Tuhan Allah Immanuel? Immanuel tahu ya? Immanuel itu artinya apa? Tuhan beserta kita. Tuhan beserta kita itu tidak Anda jangkau dengan iman. Tidak Anda jangkau dengan percaya. Saya mau mengingatkan ini lagi, ini untuk mereview apa yang saya sampaikan nanti. Karena kalau yang itunya belum siap, masuk ke sini nanti, wah lompatnya terlalu jauh. Immanuel, di dalam nanti Anda baca di dalam Yohanes pasal 13, 14, 15. Tuhan Yesus itu akan menjelaskan tentang bagaimana nanti Tuhan Roh Kudus akan hadir, lalu dia akan menjelaskan tentang kasih, bahkan di situ dia sempat menyampaikan bahwa ketika engkau mengasihi aku dan Bapa akan datang bersama-sama dan tinggal di dalammu, betul ya? Jadi kalau misalnya mau bicara tentang Tuhan Allah Immanuel itu siapa yang hadir bersama dengan saudara dan saya? Itu bukan hanya Tuhan Roh Kudus. Tapi dia Sang Tritunggal Maha Kudus itu sendiri. Bapa, Yesus Kristus, dan pribadi Tuhan Roh Kudus harusnya hadir dalam hidup saudara dan saya. Bahkan Yesus menjelaskan di dalam Yohanes di pasal yang 13, dia bilang bahwa engkau akan tahu. Kamu ada di dalamku, aku ada di dalammu, dan kita ada di dalam Bapa. Jadi Tuhan Allah Immanuel itu bukan Anda gapai dengan, oh iya aku percaya dia Tuhan Allah Immanuel. Enggak. Bukan Anda gapai dengan aku beriman, tidak. Tapi sampai di sebuah titik kesadaran. Aku tahu dia hadir dalam hidupku. Beda enggak? Beda. Anda enggak perlu percaya saya ada di hadapan saudara, betul kan? Anda tidak gapai, oh saya beriman ini, sekarang yang ngobrol di depan saya ini Pak Kris ini, yang pegang mic di depan dengan kacamata anehnya, ini Pak Kris ini. Saya beriman ini dia gitu, atau saya percaya ini Pak Kris. Enggak kan? Anda tahu saya hadir di sini. Ya kan? Ini saya percaya, ini Pak Kris, ini bukan demit, ini bukan siluman, bukan apa gitu kan. Enggak. Anda tahu ini saya. Betul kan? Atau beberapa dari saudara, oh saya enggak yakin sebelum saya cubit pipinya. Wah, jangan seperti Thomas saudara. Anda tahu saya hadir di sini. Begitu juga tentang Tuhan Allah Immanuel. Di dalam level kedewasaan yang masuk dalam keintiman, Anda tahu Anda tidak pernah berjalan sendiri. Dan saya mau kasih tahu itu rasanya seperti apa. Saya mau kasih tahu saudara. Keintiman Anda tidak akan dikurung oleh ruang dan waktu lagi. Saya tidak berbicara bahwa saya dibawa sama Tuhan di titik itu oleh karena saya begini dan begitu. Enggak, ini anugerah saudara. Tapi bagaimana kita bisa meresponi ketika Tuhan mau bawa kita ke sana, itu akan menentukan kita bisa bertahan lama, bertahan berapa lama saudara masuk dalam keintiman itu. Maksudnya apa itu? Ruang keintiman yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kemanapun Anda pergi, jam berapapun, Anda akan ketemu Tuhan. Anda tidak harus di dalam situasi tertentu untuk Anda bisa intimasi dengan Tuhan. Oh saya bisa intimasi dengan Tuhan kalau saya ada di ruang kamar sendiri, AC-nya derajatnya 24 derajat ya. Jangan lebih dingin, jangan lebih panas. 24 atau 23 it's okay, tapi 23 atau 24. Ruangannya harus terang, ada suatu lagu yang mendayu-dayu, baru saya bisa keintiman. Enggak saudara. Ketika Anda masuk di dalam level keintiman ini saudara, Anda ketemu sama siapapun. Mohon maaf, ketika Anda bertemu dengan orang yang paling menyebalkan dalam hidup Anda sekalipun. Ketika Anda berhadapan dengan dia, entah gimana, entah aneh gimana caranya. Ketika Anda berhadapan dengan dia, Anda tahu ada percikan Tuhan dalam hidupnya.
kemanapun Anda berbincang, bertemu dengan orang di dalam pekerjaan Anda tahu Anda sedang berhadapan dengan Tuhan. Bertemu dengan siapapun, Anda akan tahu dan menyadari Anda sedang ketemu sama Tuhan. Kok bisa, Pak? Bisa. Karena Tuhan pun berbincang dengan saudara dan saya melalui siapapun dan apapun. Bahkan dia bisa pakai keledai untuk berbicara dengan Bileam, betul? Dia bisa pakai Simson, seseorang yang mengerikan karakternya untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, betul? Begitu juga dalam kehidupan saudara dan saya. Dia bisa pakai siapapun untuk menyampaikan hatinya kepada saudara dan saya. Dan ketika Anda sampai di titik itu, saudara, ini tidak membutuhkan, wah aku merasa begini dan begitu, baru saya bisa merasakan kehidupan. Enggak, bukan di level perasaan lagi, tapi di level roh. Anda tahu maksudnya di level roh itu seperti apa? Anda merasakan sukacita, pengucapan syukur bukan berdasarkan apa yang Anda alami. Gini. Ini sebelum saya sampai ke sini ya saudara ya. Tahukah bedanya saudara sukacita yang dari dunia dan buah roh sukacita? Masih ingat buah roh? Salah satunya ada sukacita. 9 buah roh, 9 rasa buah roh masih tahu? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau anak saya nyanyi, gak sabaran katanya. Kesabaran, kemurahan. Lalu nanti akan ditutup dengan kasih. Betul ya? Di situ ada buah roh namanya sukacita. Tahu bedanya apa dengan sukacita dunia? Oh ketika ini Pak, saya lagi ada jerawat di pipi saya atau jerawat di tangan saya atau luka saya tiba-tiba sembuh dan saya merasakan sukacita. No, bukan itu. Apakah buah roh sukacita ini artinya ketika seseorang mengalami mujizat kesembuhan lalu dia sukacita, artinya itu buah roh sukacita? Bukan. Apakah artinya buah roh sukacita itu, wah ini Pak ketika saya sedang kekurangan terus tiba-tiba ada orang dipakai sama Tuhan untuk memberkati saya Pak. Itu sukacita itu? Bukan. Oh itu Pak, buah roh sukacita itu ketika saya mau bayar utang saya, ternyata orang yang saya utangi lupa Pak. Wah itu sukacita. Enggak gitu juga saudara. No. Buah roh sukacita saya akan bahas secara singkat di sini. Sebelum lari ke sini saudara ya. Ini ketika masuk ke sini, kita akan masuk dalam level yang baru. Buah roh sukacita itu apa? Anda memiliki sukacita yang mandiri bersama dengan Tuhan. Bukan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita, maka aku merasakan hal tertentu. Bukan karena aku mengalami hal-hal tertentu, maka aku merasakan sukacita ataupun pengucapan syukur atau apapun itu. Bukan saudara. Tapi Anda punya kemandirian di dalam sukacita ini. Beda enggak? Beda. Bukan berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita. Kalau Anda ngerti yang namanya buah roh sukacita yang tadi saya barusan bahas, saya mau kasih tahu, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang bisa mengguncang hidup Anda. Kenapa? Karena begitu Anda memiliki kemandirian di dalam sukacita, damai sejahtera, atau apapun itu di dalam buah roh. Bukankah ditulis dalam Amsal? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terus apa? Karena apa? Dari sanalah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Bukan supaya. Ya, jadi kalau misalnya Anda tahu lagunya, Tuhan inilah yang ku tahu, kau menjaga hatiku, supaya kehidupan terpancar senantiasa. Itu kurang alkitabiah saudara. Bukan supaya, karena. Bedanya karena dengan supaya tahu nggak artinya apa bedanya? Kalau supaya artinya harus ada kondisi tertentu maka hati itu akan memancarkan kehidupan.
Kalau karena dari sana terpancar kehidupan, artinya keadaan apapun dari hati Anda terpancar kehidupan. Nah, pertanyaannya gini, apa yang memenuhi hati saudara dan saya? Kalau hati kita dipenuhi oleh ketakutan, ya jangan kaget. Seperti kata Ayub, apa yang aku takutkan itu yang terjadi. Bisa nangkep saudara? Jadi itulah kenapa seberapa powerful hati saudara dan saya. Kuasa roh yang Tuhan taruh dalam hidup saudara dan saya. Seberapa powerful itu. Sampai kemanapun Anda melangkah dan keadaan apapun itu memancarkan kehidupan. Itulah kenapa Tuhan menyampaikan di dalam firman-Nya, jangan takut ratusan kali. Betul? Jangan membunuh, Anda baca dalam firman Tuhan ditulis berapa kali? Ada 10 kali? Jangan takut, Anda temukan berapa kali? Beberapa hafal, 365 kali. Supaya apa? Satu hari dapat satu gitu ya. Malaikat lewat, tenang aja. Dia sedang bekerja saudara ya. Ada malaikat yang sedang berjaga, ada malaikat yang sedang bekerja bermanuver saudara. Sampai mana tadi saya? Oke, artinya begitu powerfulnya, itulah kenapa Tuhan bilang jangan takut. Kalau dia bilang jangan berzina, jangan membunuh, itu adalah sesuatu yang serius gak? Serius, betul gak? Itu padahal diucapkan ada gak 10 kali? Gak ada. Tapi jangan takut dikatakan 360 kali, 365 kali. Artinya dia seserius itu gak? Dia sangat serius. Nah ini loh kenapa di dalam buah roh ada yang namanya sukacita, damai sejahtera. Dan kalau ini buahnya tetap saudara, Anda tidak sedang berpura-pura untuk sukacita, enggak. Oh Pak, sukacita itu kalau saya dapat transferan Pak, sukacita. Loh enggak saudara, itu bukan buah roh sukacita, itu sukacita dunia. Karena kalau itu dibilang buah roh sukacita, ya orang kalau mau, wah aku mau ini, mau ngambil buah roh sukacita gitu ya, kedugem udah gitu. Enggak gitu kan. Buah roh sukacita itu kemandirian di dalam. Dan kalau Anda dan saya sudah punya kemandirian di dalam sukacita, damai sejahtera, kesabaran, itu masuk dalam kasih saudara. Penguasaan diri paling penting saudara. Anda bisa melihat saudara, ketika itu Anda punya kemandirian, Anda akan menjadi orang-orang yang tidak bisa diguncang oleh apapun di dunia ini. Serius saudara. Bisa nangkap sampai di sini saudara ya. Nah ketika Anda bisa melihat, tadi saya membahas sedikit tentang proses pertumbuhan kita. Bahwa ketika kita masih anak-anak kita hanya melihat yang manis-manis, yang enak-enak itu adalah kasih Tuhan. Tapi kita beranjak masuk dalam kedewasaan, kita akan ngerti bahwa semuanya Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terlebih lagi ketika saudara masuk dalam level keintiman yang baru, Anda akan ngerti yang ditulis dalam Mazmur, Daud bilang, kemana aku dapat lari menjauhi rohmu ya Tuhan. Itu Anda akan mengalami itu. Anda akan tahu kemanapun Anda lari, kemanapun Anda berada, kemanapun dimanapun Anda ketemu Tuhan. Bahkan kalau misalnya di levelnya Daud mau murtad pun dibuat sama Tuhan jadi batal. Bisa nggak? Bisa saudara. Kan Daud kan bilang gitu. Aku ke tempat yang gelap sekalipun engkau hadir, kau buat tempat itu terang. Kemana aku dapat lari menjauhi rohmu ya Tuhan, betul? Itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa nggak orang masuk dalam level keintiman seperti itu? Bisa saudara. Dan itu jatah saudara dan saya juga loh. Serius. Tuhan mengasihi kita adil. Dia mengasihi kita sama, dia mengasihi saudara sama, dia mengasihi saya sama. Cuma yang membedakan adalah bagaimana kita meresponi kasih Tuhan, itu yang membedakan. Karena dia adil. Ada orang yang serius, ada orang yang membuat kasih Tuhan itu begitu murahan. Dia adil. Bagaimana Pak? Ada orang yang mau murtad aja dibuat sama Tuhan gak jadi. Ya salah satu contohnya Daud. Ada salah satu contoh lagi, ada papah teman saya, saudara. Saya pernah cerita kalau gak salah. Papa teman saya ini orang yang dekat sama Tuhan,
cinta Tuhan, anak-anaknya melayani Tuhan, dia melayani Tuhan. Suatu saat dia kecewa betul sama Tuhan. Sampai akhirnya dia bilang, wis gak ada Tuhan-Tuhanan lagi katanya. Ya kan ada ya orang-orang yang seperti itu ya. Udah, karena aku marah sama Tuhan, hari ini aku mau mabuk di depan keluargaku katanya. Loh, masih mending saudara ya, mabuk di depan keluarga saudara. Jadi ada yang jagain gitu kalau ada apa-apa kan, daripada mabuk di luar kan. Terus dia beli bir saudara. Datang ke rumah saudara. Terus dia ngomong sama anak-anaknya, papa ini marah sama Tuhan. Makanya papa mau mabuk di depan kalian. Anak-anaknya bingung ngeliatin dia saudara. Udah gitu dia minum satu kaleng, tidak terjadi apa-apa. Kaleng kedua, kaleng ketiga, yang ada dia kembung saudara, gak mabuk saudara. Wah hebat nih, dibuat sama Tuhan dia jadi kuat dengan alkohol. Enggak saudara, anaknya bilang, papa gak akan mabuk pak. Kenapa? Itu yang dibeli bukan bir, tapi Bear Brand. Tahu Bear Brand? Tahu Bear Brand ya saudara ya? Susu tuh saudara. Ya, jadi nggak mabok ya, makin sehat ya hari itu. Macam-macam saudara, saya menemukan orang-orang yang begitu disayang sama Tuhan, sampai di titik tertentu dia mau murtad aja, gak dikasih jarak sama Tuhan. Ada lagi teman saya di Surabaya saudara ya, wah mau ngambek sama Tuhan, udah hari ini gue mau ke dugem aja katanya. Tahu ya dugem ya, diskotik kalau zaman sekarang tuh apa sih? Pub ya, klub. Saudara itu, dia malam-malam saudara, dia ajak temannya, udah yuk kita rusak sama-sama. Dalam hati dia ini rusak ngajak bareng-bareng gitu. Tapi disuruh sama mentornya, udah temenin aja daripada nanti ngaco di sana katanya. Ya udah ditemenin saudara. Akhirnya datang saudara ke suatu klub saudara di Surabaya saudara. Begitu datang dia mau mabuk mau apa, tapi mendadak begitu dia datang, yang tadi lampunya gelap mendadak terang saudara. Dia mau beli minuman, diganti sama air mineral semua di situ. Dia mau keluar, dikunci pintunya. Oh enggak boleh keluar dulu, kenapa? Ini kan sudah disewa malam ini untuk doa semalam suntuk sama gereja Anu katanya. Ngerti saudara? Loh bisa nggak saudara saya bisa masuk dalam level keintiman yang segitu, bisa nggak? Bisa. Ketika itu tertulis dalam firman Tuhan, artinya hukum ini atau petunjuk ini atau Torah ini berlaku sama halnya. Ketika itu berlaku dalam hidup Daud, ya ketika itu tertulis dalam firman Tuhan, artinya ini adalah hukum yang memerdekakan. Tuhan Yesus bilang, kau akan mengetahui firman-Ku dan firman itu akan memerdekakan kamu. Kasih Tuhan sama, tapi yang membedakan adalah bagaimana kita meresponinya. Amin saudara. Tangkap tentang hal ini, Anda lihat tentang 2025, Anda bangun mezbah pengucapan syukur. Anda memasuki tahun ini, menuntaskan tahun kemarin dengan kuat, dan menuntaskan tahun ini, memasuki tahun ini juga dengan kuat. Amin saudara. Ya itu openingnya saudara. Nah, saudara hari ini saudara, itulah kenapa saya harus membahas ini dulu, sebelum saya membahas apa yang saya sampaikan. Karena apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak mudah untuk dipahami untuk saudara semua. Tapi ketika Anda bisa menangkap ini, saya berdoa Anda tidak hanya menerima apa yang saya sampaikan lalu Anda percaya begitu saja. Enggak, tapi selidiki lebih dalam lagi. Karena apa? Terimalah kebenaran itu karena itu adalah kebenaran itu Tuhan wahyukan dalam hidup Anda. Bukan karena siapa yang menyampaikan. Kalau Anda hanya menerima kebenaran karena siapa yang menyampaikan, Anda tidak memisahkan antara kebenaran dan si pembawa kebenaran. Ini akan jadi runyam saudara. Karena apa? Karena kami tetap manusia. Saya manusia saudara. Kalau seseorang tidak memisahkan antara kebenaran dan pembawa kebenaran, sebenarnya dia bukan beriman, dia cuma fanatik aja saudara. Tahu ya bedanya ya, fanatik dengan beriman. Kalau beriman itu ke Tuhan. Beriman itu pondasinya apa? Firman dan pengalamannya dengan Tuhan. Kalau fanatik, pondasinya manusianya. Kalau pondasinya manusia, akhirnya apa yang terjadi? One day ketika celahnya kebuka, atau suatu saat sisi manusianya kelihatan dengan kita, apa enggak amburadul tuh nanti yang dia sebut dengan iman itu. Oh ya, suatu saat itu akar akan diuji. Sebenarnya yang Anda dan saya bangun akarnya iman atau cuma sekedar fanatik. Itulah kenapa apa yang saya sampaikan, uji kembali.
tangkap dalam hidup Anda ketika Anda menangkap pewahyuan yang dari Tuhan dan ini adalah kebenaran, saudara. Amin. Siap, saudara? Ketika Anda melihat, saudara, oke, buka di dalam Matius 13. Di situ dikatakan ayat yang 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Saudara, Anda harus bisa menangkap, saudara, ketika di sini dikatakan ada rahasia kerajaan surga. Dan ternyata di dalam firman Tuhan ketika Anda membaca Injil, dan ketika Anda membaca surat-surat dari para rasul, kisah para rasul, sampai dalam Wahyu, Anda akan menemukan dua jenis Injil. Betul? Ada dua jenis Injil. Injil apa saja itu? Yang para rasul sampaikan, itu adalah Injil keselamatan. Tahu saudara Injil keselamatan itu apa? Percaya bahwa Kristus adalah Sang Mesias. Dia menyelesaikan pendamaian sekali darahnya untuk selama-lamanya. Sehingga upah dosa adalah maut, sudah dibayar lunas. Nah itu Injil keselamatan. Makanya kan bertobat mengikut Kristus, lalu apa saudara? Dilahirkan kembali melalui air dan roh. Nah itu yang disebut dengan Injil keselamatan. Tapi ketika Anda melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan ketika dia berkeliling di daerah Danau Galilea, di Yerusalem, dan kemanapun Tuhan Yesus melangkah, saudara. Ini salah satu contohnya ya, Anda buka di dalam Matius 4 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan, apa saudara? Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Nah artinya Anda bisa menangkap bahwa ada Injil keselamatan dan ada Injil yang lain yang Tuhan Yesus sampaikan sebelum dia naik ke atas kayu salib, mati, dan hari ketiga dia bangkit sampai akhirnya dia menampakkan diri dan dia naik ke surga. Dia menyampaikan Injil apa saudara? Kerajaan Allah. Pertanyaan besarnya, apa perbedaannya? Apa yang membedakan? Yang satunya adalah Injil keselamatan dan yang Yesus sampaikan adalah Injil kerajaan Allah. Ketika Anda pelajari lebih lanjut saudara, Anda akan tercengang saudara. Karena apa? Yang para murid bawa penginjilan ke bangsa-bangsa atau ke orang-orang goyim, Injil keselamatan itu adalah gerbangnya. Gerbang menuju apa? Masih ingat saudara, Tuhan Yesus bilang bahwa akulah pintunya. Tanpa melalui aku tidak ada seorang pun bertemu dengan Bapa. Artinya ini adalah gerbang kerajaan Allah itu sendiri. Yang para rasul sampaikan itu adalah gerbang dari kerajaan Allah itu sendiri. Dan ini yang luar biasa. Dan apa yang Tuhan Yesus sampaikan adalah bagaimana di dalam kehidupan saudara dan saya yang di muka bumi ini, tapi kita mengalami hukum yang berbeda. Kita mengalami dimensi yang berbeda, yaitu dimensi apa? Kerajaan Allah.
Masih ingatkah saudara ketika Tuhan Yesus mengajarkan di dalam doa Bapa kami? Salah satu kata-katanya adalah apa? Jadilah kehendakmu, lalu apa? Di bumi seperti di surga. Dan Anda juga bisa menemukan bagaimana orang-orang mendesak Yesus dan bertanya, tunjukkan kepada kami di mana Bapa itu. Lalu Tuhan Yesus bilang, kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Di mana kerajaan Allah itu? Lalu Tuhan Yesus jawab apa? Kerajaan Allah ada di dalammu. Ini berbicara tentang apa, saudara? Saya tidak akan menuntaskan apa yang saya sampaikan hari ini, karena ini akan menjadi PR besar untuk saudara dan saya, karena saya berdoa ini akan menjadi pewahyuan yang bertumbuh. Ketika Anda dibukakan sama Tuhan, dibukakan step by stepnya. Saya mau kasih tahu saudara, Anda akan memahami bahwa kehidupan kita di muka bumi ini bukan hidup menuju ke kerajaan Allah. Kita ini bukan hidup untuk persiapan untuk nanti ketika kita sudah selesai waktunya kita masuk kerajaan Allah. Enggak. Yang Tuhan Yesus sampaikan adalah saat ini harusnya kerajaan Allah sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi kita bukan hidup menuju kerajaan Allah, tapi saat inilah kerajaan Allah harusnya terjadi dalam hidupmu. Oh, kalau Anda bisa menangkap tentang Injil kerajaan Allah ini yang saya bahas hari ini cuma intro dari Injil kerajaan Allah. Saya berharap Anda masing-masing, pribadi demi pribadi, Anda pelajari betul apa yang Tuhan Yesus sampaikan tentang Injil kerajaan Allah ini. Dan saya berdoa seperti yang Tuhan Yesus sampaikan, engkau akan mengetahui firman-Nya. Dan firman itu akan memerdekakan saudara. Jangan pernah takut belajar firman saudara. Jangan pernah takut baca Alkitab. Ada orang-orang yang takut baca Alkitab, tahu nggak saudara? Ada orang yang takut baca Alkitab. Jangan baca Alkitab terlalu ini Nanti makin banyak tahu, makin apa saudara? Makin banyak dituntut katanya. Kata siapa saudara? Kalau nanti baca firman makin banyak tahu, makin banyak dituntut. Enggak saudara. Ketika berbicara tentang hukum roh kebenaran, semakin Anda dan saya tahu, semakin kemerdekaannya terbuka untuk saudara dan saya. Semakin Anda tahu, bukan semakin Anda dituntut. Tapi ada tertulis dalam firman Tuhan, Pak. Kalau engkau tahu apa yang Tuhanmu mau dan kamu tidak mengerjakannya, maka ada pukulan untuk tanganmu. Betul ya? Nah, oleh karena firman itu banyak orang menyimpulkan makin banyak tahu, makin banyak dituntut. No, saya mau kasih tahu. Itu berhubungan tentang level pewahyuan dan level covenant. Kalau Tuhan sudah ngomong kepada hidup saudara secara pribadi, Anda tanya sama Tuhan, Tuhan jawab secara pribadi, Tuhan kasih tandanya dan Anda tidak mengerjakan, saya mau kasih tahu, ada tanggung jawab. Anda dan saya minta pengurapan, betul? Pengurapan yang baru, oke saya mau kasih tahu, pengurapan itu ada tanggung jawabnya saudara. Baca dalam firman Tuhan, dalam perjanjian lama, pengurapan itu diterima oleh raja, imam, dan nabi. Untuk mengerjakan tanggung jawabnya. Jadi ini berbicara tentang perutusan. Tapi kalau misalnya berbicara tentang firman yang memerdekakan, semakin saudara dan saya dibukakan atau tahu, semakin kita dimerdekakan saudara. Amin. Kembali lagi tentang Injil Kerajaan Allah. Lalu maksudnya bagaimana ketika Injil Kerajaan Allah itu Tuhan Yesus sampaikan. Dan kalau misalnya kita pelajari, untuk itu bisa terjadi dalam hidup kita seperti apa? Saya mau kasih tahu itu setiap orang masing-masing nanti akan menerima pewahyuan masing-masing. Anda nggak bisa tiru siapapun, tapi Tuhan punya posisi masing-masing untuk hidup saudara. Dan itulah yang disebut dengan calling. Yang dari Tuhan. Tapi ingat ya, calling yang dari Tuhan bukan berarti nanti Anda kaku. Oh, callingku menjadi raja, kayak Daud kan misalnya.
Tuhan panggil Daud untuk menjadi raja, bukan berarti dari kecil semenjak dia diurapi, dia langsung main raja-rajaan. Enggak kan? Dia tetap harus fleksibel. Amin. Anda baca di dalam firman Tuhan ketika Tuhan panggil Daud untuk menjadi raja, bukan berarti dari waktu itu dia menolak pelayanan lain dan dia cuma mau jadi raja. Enggak kan? Bisa nangkap saudara? Jadi jangan salah paham dengan istilah tentang destiny, calling atau apapun itu. Mungkin ada beberapa dari saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, tapi bukan berarti ketika Tuhan mau untuk saudara dan saya untuk do some business atau impor barang, impor atau jualan atau memproduksi tertentu atau menjadi pelayanan yang lain, entah itu asyar, WL atau apapun, bukan berarti kita menolak itu semua. Oh Tuhan panggil aku menjadi hamba Tuhan artinya aku cuma boleh jadi hamba Tuhan. Enggak saudara. Bisa nangkep maksudnya saudara. Tuhan panggil Daud untuk menjadi raja semenjak dia belia. Semenjak dia masih remaja saudara. Tapi dia tidak menolak untuk menjadi gembala, betul? Dia tidak menolak untuk menjadi petarung saudara. Dia nggak menolak untuk menjadi pemain musik. Dan yang paling kocak saudara, dia tidak menolak untuk menjadi pelarian saudara. Dia kan jadi lari dari Saul kan. Ngomel gak sama Tuhan? Nah, dia jalanin aja. Fleksibel. Jalani step by step. Kembali lagi saudara ketika Anda melihat Daud. Tapi Pak, Daud itu mencapai puncaknya itu kan ketika dia jadi raja. No. Step by step. Maksudnya apa saudara? Kalau Anda mau belajar seperti Daud dan Yusuf, apapun yang Anda kerjakan sekarang, kerjakan yang terbaik. Apapun yang saudara dan saya kerjakan sekarang, kerjakan yang terbaik. Daud, mungkin saudara dan saya kira di masa-masa yang sebelumnya, kita tahu Daud itu terkenalnya waktu kapan saudara? Waktu mengalahkan Goliat. Ya? Enggak saudara. Tahukah Daud sudah terkenal sebelum dia dipanggil sama Saul untuk bermain kecapi. Nanti Anda cari dalam firman Tuhan. Pada waktu Saul kerasukan, lalu orang-orang ring satunya Saul bilang sama Saul, baiklah Tuanku mencari seorang pemain kecapi, betul ya? Yang cakap untuk bisa menenangkan hati Tuanku, betul? Lalu orang ring satunya Saul bilang, aku mengenal ada satu orang, dia gagah perkasa, elok perawakannya, dia pandai dalam berkata-kata, dan dia pandai bermain kecapi. Loh, artinya sebelum dia ketemu Saul, dia sudah di atas rata-rata, dan dia sudah mengerjakan apa yang di hadapannya yang terbaik. Banyak orang gini, pengen jalannya disediakan saudara. Nah. Yang dipersiapkan tuh kitanya. Oh di bumi seperti di surga, Anda langsung membayangkan kejadian yang nyaman dulu di sekitar kita, baru kita bisa naikkan pengucapan syukur. Enggak saudara. Di bumi seperti di surga itu dimulai dari dalam diri Anda dulu. Dan kalau Anda menangkap apa yang Tuhan Yesus sampaikan, saya mau kasih tahu saudara. Apa yang Tuhan Yesus bilang, ketika engkau ada di dalam aku ada di dalammu. Minta apapun, itu akan diberikan kepadamu. Saya mau kasih tahu, itu bukan omong kosong. Oh serius saudara. Ketika Anda ngerti Injil Kerajaan Allah dan Anda jalani dalam kehidupan Anda. Oh bukan berarti lalu hidup Anda gak ada tantangan. Enggak saudara, hidup gak ada tantangan kan hambar saudara ya. Kita ini manusia ini dirancang sama Tuhan untuk menjadi petarung, benar gak? Sadar gak? Saudara dan saya dirancang sama Tuhan di muka bumi ini untuk menjadi petarung-petarung semua. Apa yang ditaklukkan? Yang ada di dalam daging, betul gak? Coba orang hidupnya nyaman terus, stres saudara. Hidup itu harus ada gininya nih, ya kan? Kalau nggak ada gininya tuh, Anda nggak ngerti yang namanya happiness itu seperti apa. Sebelum Anda mengalami
kanan lebih dulu. Dan percayalah, saya mau kasih tahu, kita ini dirancang sama Tuhan untuk menaklukkan dunia. Dan yang pertama yang harus ditaklukkan dulu, yang ada di dalam diri Anda dulu. Monster yang ada di dalam diri Anda taklukkan. Dan ketika Anda bisa menaklukkan itu, harapannya buah roh muncul, dan ketika buah roh itu tetap, saya mau kasih tahu, kemanapun Anda melangkah, radiasi kerajaan Allah itu jadi dalam hidup Anda. Dari titik Anda berdiri sampai radius seluas-luasnya. Paulus dan Silas bernyanyi di dalam penjara. Gempa terjadi, yang paling luar biasa apa? Ketika pintu penjara terbuka, tidak ada satupun dari mereka keluar dari penjara. Itu yang paling luar biasa. Apakah Paulus janjian dulu? Nanti kalau pintu kebuka, jangan ada yang keluar ya. Kalau Paulus ngomong kayak gitu, percayalah, pintu kebuka, pasti semuanya kabur. Tapi ini loh bedanya. Paulus dan Silas berdiri manapun ada radiasi kerajaan Allah, mendadak radiasi tertentu. Orang-orang sekitar mereka tunduk dengan pikiran Kristus. Beda enggak saudara? Beda. Dan sampai tadi yang saya sampaikan, apa yang Tuhan bilang, kamu ada di dalamku, aku ada di dalammu, minta apapun itu terjadi. Lalu banyak kita berpikir dengan kedagingan kita kan, wah gimana nih caranya nih? Aku di dalam Tuhan, Tuhan di dalamku. Setelah itu, wah Bandung tak beli gitu. Apa ya kayak gitu? Enggak kan? Apakah kita berpikir dengan kedagingan kita berpikir bisa minta seliar apa yang kita mau? Bisa sih, bisa. Tapi saya mau kasih tahu kenyataannya ketika Anda di dalam Kristus dan Kristus bertata dalam hidup Anda enggak akan minta apapun yang bukan jatah Anda. Dan ini kabar baiknya, Anda tidak akan disiksa oleh keinginan daging Anda. Bukankah kita manusia ini seringkali tersiksa oleh karena ketakutan dan keinginan yang ada di daging kita. Ketika saudara mau hidup seperti yang Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Dia cuma mau bilang gini, saat ini Anda dan saya hidup di muka bumi, tapi hukum yang berlaku dalam hidup saudara dan saya dengan dunia harusnya beda. Hukum yang berlaku apa Pak? Kerajaan Allah. 5 roti, 2 ikan, kasih makan dulu buat 15.000 orang. Sisa 12 bakul, itu jatah saudara dan saya. Saya mau kasih tahu saudara, Anda bisa tidur di tengah badai. Ketika Anda menyadari kerajaan Allah ini aktif dulu dalam hidup Anda. Ini pertanyaannya kan gini, kita nih mengejar kerajaan Allah itu, wah nanti ya kalau aku nanti berpulang, aku nanti datang ke kerajaan Allah. Telat saudara, saya mau kasih tahu. Loh, saudara jangan berpikir, di dalam firman Tuhan dikatakan kan, jangan mengumpulkan emas di muka bumi, betul? Kumpulkan emasmu di kerajaan Allah, karena di bumi ngangkat dan karat merusaknya, betul? Nah, terus sekarang saya mau tanya saudara, ini jangan sampai ya ada di antara kita, begitu kita pulang ke surga, Tuhan kasih lihat rumahnya, begitu di rumah, wih ini ada gudang perbendaharaan nih. Lalu Anda buka, terus ternyata itu penuh, Anda seneng gak saudara? Seneng gak? Seneng. Saya mau kasih tahu ya, Anda buka pintu perbendaharaan ada, ini di surga loh ya. Nanti kapan-kapan kita, kalau di surga nanti kapan-kapan kita ngumpul-ngumpul kayak gini lah saudara. Nanti kita ngobrol bareng saudara ya. Ya mungkin 7.000 tahun ke depan nanti kita janjian lah saudara ya. Nanti begitu masuk surga, lalu kita dikasih lihat tempat kita tinggal. Oh ini gudang perbendaharaannya. Begitu dibuka penuh tuh. Emas numpuk, batu mulia numpuk. Saya mau tanya buat apa saudara? Mungkin ya Anda happy 5 detik pertama dong. Wih numpuk banyak Wah banyak jubah-jubah ya kan. Wih ada emas, ada berlian, ada batu akik ya kan. Batunya Thanos apapun itulah. Mungkin 5 detik pertama Anda happy gitu ya. Sesudah itu Anda baru mikir, lah ini kan di luar emas dipakai buat aspal.
Ngerti saudara maksudnya? Buat apa? Loh, buat bayar listrik di sana ya? Iya Pak, nanti di sana kita nyembah Tuhan bareng-bareng kan listriknya bayar. Iya buat bayar listrik. Nah, buat bayar internet nanti di surga. Enggak kan? Anda bingung kan itu buat apa? Inilah kenapa ditulis yang tadi. Itulah kenapa tentang Injil Kerajaan Allah ini kepada siapa mereka yang tahu, justru mereka akan diberi. Betul enggak? Karena Anda sudah masuk di dalam dimensi yang beda. Loh, nih ya, terakhir, tenang saudara ya. Kalau Anda buka di dalam Efesus pertama, Efesus 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, kalau di dalam bahasa Indonesianya, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ngerti maksudnya saudara? Ya berarti nggak ada berkat di sini gitu. Nah itulah masalahnya, Anda masih hidup di muka bumi, padahal Tuhan sudah mau bawa Anda mengalami kerajaan surga di sini. Ini kalau Anda cari dalam bahasa Inggrisnya in heavenly places, di tempat-tempat sorgawi. Dan saya mau kasih tahu tempat sorgawi salah satunya di mana? Within you, di dalam hidupmu dan dalam hidup saya. Percayalah saudara, saya mau kasih tahu. Saya berdoa untuk Anda belajar tentang hal ini. Terutama tentang Injil Kerajaan Allah ini. Supaya apa saudara? Anda ngerti. Ini nih kita tuh nggak berdiri di gerbang kerajaan surga terus. Kan lucu saudara, kemanapun kita melangkah, kita mau membawa kerajaan Allah untuk hidup orang lain. Betul kan? Tapi kita sendiri nggak masuk dalam kerajaan Allah saat ini. Lah kan lucu saudara. Harusnya kerajaan Allah sudah terjadi dalam hidup saudara dan saya saat ini. Pak, nggak mudah Pak, ini kayak gini, kayak gitu. Saya tahu ini tidak mudah. Itulah kenapa Tuhan bilang, barang siapa mengasihi aku, dia menuruti segala perintahku. Itu kuncinya. Wah, kuncinya berarti mengasihi Tuhan. Betul? Betul. Wah, kalau mau mengasihi Tuhan berarti harus menuruti semua perintah Tuhan. Gitu enggak? Ketika kita membaca dengan kacamata agamawi, kita akan melihat itu sebagai syarat mengasihi Kristus. Anda akan terkejut ketika Anda membaca 1 Yohanes. Kalau bisa nanti malam habisin 1 Yohanes. Enggak banyak saudara, sedikit pasalnya. Anda akan kaget bahwa di situ dikatakan, ketika kita mengasihi Kristus, kita akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan, dan apa yang Dia perintahkan itu mudah. Kaget nggak? Banyak orang merasa begitu berat mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tapi Yohanes bilang, kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan mengerjakan apa yang Dia perintahkan, karena apa yang Dia perintahkan itu mudah. Bensinnya apa? Cinta. Dan saya mau kasih tahu, kalau kita melihat dengan kacamata agamawi, kita melihat itu sebagai syarat. Tapi kalau Anda baca penjabarannya di dalam 1 Yohanes, Anda akan menemukan, inilah tanda bahwa engkau mengasihi Kristus. Tahu bedanya? Ini tanda atau syarat, tahu nggak bedanya apa? Kalau saya bilang inilah syarat mengasihi Kristus. Kalau engkau mengasihi Kristus, kerjakan apa yang Tuhan mau. Kalau kamu tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau, kamu tidak mengasihi Kristus. Kan kayak gitu, kalau itu syarat. Kalau syarat kacamata agamawi akan memaksa kita mengerjakan dengan kekuatan daging kita. Betul? Tapi ketika Yohanes bilang inilah tanda, tahu nggak artinya apa saudara? Itu akan terjadi dengan sendirinya. Yang penting apa? Jatuh cinta sama Tuhan. Ketika
ketika ada seseorang jatuh di dalam dosa, katakanlah dia kepahitan dengan si A, si B, si C. Katakanlah dia jatuh, entah itu korupsi lah, entah itu perzinahan atau apapun itu. Saya mau kasih tahu saudara, Anda baca di dalam 1 Yohanes, Anda akan terperangah. Karena apa? Sebenarnya ketika mereka jatuh dengan itu semua, bukan karena betapa menggiurkannya godaannya, enggak. Tapi sebenarnya itu terjadi karena apa? Mereka tidak sempurna di dalam kasih. Itu dalam firman Tuhan. Sempurna di dalam kasih, tidak ada kebencian. Sempurna di dalam kasih, tidak ada ketakutan. Karena ketakutan mengandung hukuman. Baca di dalam 1 Yohanes, Anda akan kaget saudara. Jadi sebenarnya ketika seseorang kepahitan dengan orang lain, sebenarnya ya, saudara dan saya kalau ketemu dengan orang yang seperti itu, Anda nggak bisa memaksa dia untuk mengampuni lebih dahulu sebelum dia jatuh cinta sama Tuhan dulu. Ngerti nggak saudara? Saya pernah beberapa kali saudara ketika mendoakan seseorang yang ya harusnya orang tersebut berpulang. Tapi rupanya Tuhan sedang mau berperkara dulu. Dan ini orang rupanya anak-anaknya, keponakannya dan adik-adiknya memperalat dialah. Sampai ya singkat cerita dia kepahitan. Lalu salah satu anaknya yang cinta Tuhan minta tolong sama saya. Kok tolong aku dapat dari Tuhan kok Kris nanti dibukain sama Tuhan. Oke. Saya ke sana, ya anak cerita. Ini disakiti sama keluarganya dan ini sekarang sedang terjerat kepahitan dan Tuhan sedang mau berurusan dulu dengan hatinya. Oke. Terus gimana? Iya, ini udah berapa hamba Tuhan datang. Terus ya hamba Tuhan itu datang bilang, wah kamu kepahitan sama anakmu yang ini, kamu kepahitan sama abangmu yang ini, kamu kepahitan sama adikmu yang ini. Kamu harus ngampuni loh. Menurut Anda, dia akan ngampuni atau tambah kepahitan lagi sama hamba Tuhan yang ngomong, saudara? Ngerti, saudara? Ketika saya datang ke sana, saudara, saya cuma doa, kami doa untuk blessing dia, kita minyaki dia, lalu sesudah itu kita ngobrol. Ngobrolnya apa? Ya saya cuma ngikut aja, Tuhan Roh Kudus bawa saya ngobrol ke arah mana. Tuhan Roh Kudus cuma bawa saya ngobrol gini, anaknya ibu luar biasa ya, si ini cinta Tuhan loh, dipakai sama Tuhan. Wah ini adiknya ibu yang ini luar biasa ya, ini kayak gini. Wah ibu ini benar-benar disayang sama Tuhan ya. Punya keluarga yang semuanya mengasihi Tuhan, pelayanan sampai sekarang dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Sampai ini orang bilang, iya Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik ya. Udah nih, saya pulang, dia pulang ke surga saudara. Anaknya tanya, dia sudah ngampuni belum saudara-saudaranya? Ngerti gak maksud saya? Kalau Anda tanya, ini orang sudah ngampuni belum? Hah? Bukan urusan kita. Yang penting firman Tuhan yang kita pegang, sempurna di dalam kasih, tidak ada kebencian. Sempurna di dalam kasih, tidak ada yang namanya kejatuhan, harusnya. Jadi sebenarnya ketika Anda bertemu dengan orang-orang seperti itu, jangan pernah merasa kita lebih baik dari mereka. Wah ini orang koruptor kurang ajar Pak. Masa korupsi kuadriliun. Nolnya itu aja saya ngitung sampai sekarang nggak hafal Pak nolnya berapa gitu misalnya. Jangan kita merasa lebih baik dari dia. Wah ini Pak, ini pejinah Pak, kan kurang ajar itu Pak. Wah itu orang nggak benar itu. Saya mau kasih tahu, jangan pernah merasa kita lebih baik dari mereka. Kita tidak melakukan hal yang sama, jangan-jangan cuma gara-gara belum ada kesempatannya. Nah, begitu ada kesempatannya di depan mata, jangan-jangan kita melakukan lebih jahat lagi dari dia. Hati-hati saudara. Kita dengan saudara seiman kita, tugas kita bukan untuk saling menghakimi, bukan untuk saling menilai. Ketika ada saudara-saudara kita yang sedang lemah, mereka jatuh atau apapun,
Jangan pernah merasa lebih baik dari mereka. Pahami satu hal, kita atau orang tersebut sedang tidak jatuh cinta sama Tuhan. Terus apa yang harus kita kerjakan, Pak? Buat dia jatuh cinta lagi sama Tuhan. Tanya sama Tuhan Roh Kudus. Dan saya mau kasih tahu, bukankah Tuhan bilang, saudara dan saya ini adalah menjadi bait-baitnya? Bukankah di dalam hidup saudara dan saya, dia bertahta? Yesus bilang, bukankah kerajaan surga ada di dalammu? Pertanyaan selanjutnya, apakah portal kerajaan Allah yang ada dalam hidup saudara dan saya ini sudah kita aktifkan atau belum? Satu kesaksian bonus yang mau kasih tahu saudara, apa yang Tuhan Yesus bilang, kau minta apapun, itu akan diberikan kepadamu. Jangan kita tafsirkan dengan kedagingan kita. Tapi saya mau sampaikan, ini bukan omong kosong. Dan ini kami dengan keluarga mengalami, saudara. Kami benar-benar dibuat sama Tuhan takjub, saudara. Dibuat sampai kami ini benar-benar enggak sempat minta, saudara. Saya masih ingat, saudara, beberapa waktu kemarin. Ini coba saya ngelirik istri saya dulu. Kesaksian enggak apa-apa ya. Online. Enggak apa-apa lah ya. Untuk kemuliaan Tuhan. Saya suatu saat, saudara, rumah kami kan di ujung kota, saudara ya. Di tepi kota. Pada waktu itu saya harus pelayanan ke beberapa tempat, lalu harus keluar kota. Di saat yang sama, istri saya harus jemput anak saya dan akhirnya karena ini banyak hal yang bersilangan, saudara, akhirnya telat semuanya, saudara. Terus saya cuma bilang sama istri saya gini, Yang, gimana ya, apa sudah waktunya ya kita ada satu kendaraan lagi? Kalau sudah waktunya nanti kita ngobrol sama Tuhan ya. Gitu. Udah cuma ngomong gitu dong. Udah sempat minta belum? Belum ya, enggak, kita enggak minta. Kita cuma ngobrol, iya ya udah waktunya apa belum ya, gitu, cuma gitu doang, saudara. Lalu saudara, kami cukup terkejut, saudara. Besoknya ya itu ya, 2 hari kemudian, ada seseorang yang ya dia dibukakan sama Tuhan. Yang membuat saya terharu itu bukan bagaimana dia mau nurut sama Tuhan sebenarnya, tapi saya terharu itu bagaimana orang ini bisa meraba hati Tuhan. Ini orang menghubungi saya, susah, saudara. Janjian kemana nggak ketemu, pokoknya susah ketemu, udah sebulan lebih ya, sebulan lebih. Sampai akhirnya ditanya sama istri, udah ini tanggal segini ada di mana? Oh ada di kota ini, yaudah deh aku kesana katanya, extend 1 hari, kita harus ngobrol dulu. Ngobrol, saudara. Ketemu lah, singkat cerita kita ketemu terus ngobrol. Dia ngobrol sama saya gini, aku mau tanya, akhir-akhir ini ada lagi minta sesuatu enggak sama Tuhan? Saya ngeliatin istri saya, minta apa ya? Enggak ada sih. Atau mungkin lagi butuh sesuatu enggak? Enggak, Tuhan sudah cukupkan semuanya. Kamu lagi minta apa? Bergumul tentang apa ini? Enggak. All good saya bilang, semuanya baik. Ada beberapa tantangan tapi semuanya baik untuk dijalani dan semua bisa dilewati. Kamu minta sesuatu enggak? Enggak. Ini mungkin, ganti mobil katanya. Enggak lah saya bilang, enggak. Ini masih oke, masih aku bisa nikmati juga, semua masih oke kok. Atau ini, tambah aja kalau kayak gitu. Loh ini orang enteng banget ya. Enteng banget ngomongnya, cuma saya pikir gini, hati-hati kalau ngomong gitu kan. Lalu saya bilang gini, gimana? Maksudnya tambah mobil gimana? Ya tambah aja 1 lagi. Kamu mungkin ada minta sama Tuhan? Enggak, belum minta. Belum, berarti nanti mau minta. Ya pokoknya sekarang enggak minta gitu kan saya bilang. Terus saya bilang gini, tahu dari mana bahwa ini Tuhan mau? Loh, gaya ya. Orang Pak Kris ini ribet banget, orang mau berkati Pak Kris kok pakai diuji dulu. Loh,
Anda mau melepaskan berkat, Anda uji nggak? Hah? Katakanlah hari ini Anda mau menaruh korban di hadapan Tuhan, entah itu kendaraan Anda, sesuatu yang berharga buat hidup Anda. Bukan pasangan Anda loh ya, bukan. Maksudnya materi gitu, benda gitu. Anda taruh di mezbah Tuhan. Anda uji kan? Karena biasanya Anda terikat mungkin, Anda uji kan? Lah kalau Anda nerima sesuatu, kenapa nggak diuji? Nah, ya kan? Singkat cerita, yaudah yuk kita uji sama-sama. Aku nggak ngomong sama kamu kan, budgetnya berapa? Ya nggak ngomong. Oke. Terakhir kendaraan yang kamu cobain kendaraan apa? Gitu. Duh, ya jangan ngomong gitu. Masalahnya apa? Kita tuh suka meninjau tanah Kanaan, saudara. Tahu saudara meninjau tanah Kanaan? Kan ada orang-orang yang gini ya, ke showroom mobil itu, waduh, mau masuk ke showroom mobil itu rasanya kaki berat gitu kalau belum ada budgetnya. Kok saya nggak ada budgetnya ya enteng-enteng saja saudara, kan meninjau tanah Kanaan. Ya kan? Jadi mau yang murah, mau yang mahal, semuanya sama-sama nggak ada duitnya. Jadi cobain aja semuanya kan gitu. Nggak ada yang mahal, nggak ada yang murah, nggak ada duitnya kok, ya kan? Oh cobain, oh ini kayak gini, ini teknologi gini, oh iya, boleh coba, boleh, lumayan kan? Boleh nyobain mobil ya kan? Terus dia nanya, terakhir nyobain apa? Oh ada kendaraan ini ada kendaraan kecil. Terus dia langsung cek saudara harganya. Wah ini pas, bener. Terus ngomong sama istrinya, bener kan? Ini kayak segini kan? Yang kemarin, iya betul. Singkat cerita gini deh saudara, saya tidak pandai untuk mendramatisasi kejadian tertentu, tapi saya mau bilang kayak gini. Pada waktu pulang dari itu, istri saya ini ngomong sama saya gini, yang sebelum kita kemarin berangkat pelayanan, kamu tuh nggak sadar loh ada ngomong tentang hal ini karena waktu itu kita ngantar anak kita telat. Itu tuh cuma selisih 2 hari loh yang. Bahkan kemarin nih orang tersebut bilang dari sebulan sebelumnya Tuhan sudah perintahkan. Sebelum saya kepikiran saudara. Ini belum minta, baru mempertimbangkan, belum mikir saudara. Tuhan sudah kasih. Tapi saya mau kasih tahu saudara, jangan ditangkap secara daging. Jangan ditafsirkan dengan kedagingan kita. Lalu berpikir, wah aku mau kayak gitu, jadi nanti apa yang aku mau dikasih. Tidak seperti itu. Jangan ditangkap secara daging, tapi tangkap secara roh. Prioritasnya, Tuhan bertahta dulu dalam hidup saudara dan saya. Dalam buah-buah roh, yang paling pertama, kasih. Yang paling terakhir apa? Penguasaan diri. Ini adalah kunci kerajaan Allah nyata dalam hidupmu saat ini. Kasih dan penguasaan diri. Segala sesuatu yang ada di tengah-tengah itu, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya sampai penguasaan diri. Anda cukup 2 hal ini dihafalin, kasih dan penguasaan diri, dan Anda kerjakan itu, semua yang di tengahnya dapat. Pelajari, semua yang di tengahnya dapat. Kasih ini berbicara tentang, yuk jatuh cinta sama Tuhan. Dan Anda nggak bisa jatuh cinta sama Tuhan kalau Anda nggak bergaul sama Tuhan. Kita nggak sedang berlomba untuk mencopet Tuhan, enggak. Kita nggak sedang berlomba bagaimana memeluk Tuhan, terus nyari dompetnya Tuhan, enggak. Kita mau berbicara tentang, yuk bergaul dengan Tuhan, jatuh cinta dengan Tuhanmu, kasih. Lalu penguasaan diri. Dalam firman Tuhan Yesus bilang, sangkal diri, pikul salib. Tanpa ada penguasaan diri, semua karakter di tengah-tengahnya nggak bisa nyata dalam hidup saudara dan saya. Tanpa kasih dan penguasaan diri, percayalah kita akan disiksa sama keinginan dan ketakutan kita. Sementara Tuhan mau kerajaan Allah terpancar dari hidup Anda.
Bukankah sangat menyedihkan, tapi ternyata yang terpancar adalah kedagingan kita. Saya akan persingkat dengan satu kata ini. Segala sesuatu yang baik, yang sedap didengar, yang adil, yang mulia, yang ilahi, biarlah itu yang memenuhi hati saudara dan saya. Sehingga kerajaan Allah bukan hanya terpancar, tapi Anda pun sudah ada di dalamnya saat ini. Amin saudara. Masing-masing pelajari lagi lebih lanjut tentang Injil Kerajaan Allah dan Injil Keselamatan. Dan tanya sama Tuhan, Tuhan bawa aku melangkah masuk lebih dalam lagi. Amin saudara. Mari kita tutup Alkitab kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur di awal tahun ini Tuhan. Kami membangun mezbah di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kami lewati di tahun kemarin Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk segala sesuatu yang Kau limpahkan tahun ini. Dan segala sesuatu yang Kau siapkan untuk kami terima di tahun ini. Hamba berdoa Tuhan Roh Kudus ajari kami untuk meraba hati-Mu dan bergerak kemanapun yang Kau mau. Ini yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan. Bahwa semuanya ada untuk menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mata seseorang yang jatuh cinta itu ada dalam hidup kami semuanya. Bahwa kami terus jatuh cinta dengan Engkau Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus malam ini, saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh keintiman, pengenalan akan Tuhan, terus Engkau kobarkan dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, di antara kami tidak ada yang kerdil, tidak ada yang stagnan, tidak ada yang mandul. Semuanya mengalami. Ya Tuhan, ya Tuhan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan kami kebaskan semua kuk yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Sudah selesai, yang bukan dari Tuhan kami kebaskan. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menerima segala sesuatu yang dari Tuhan maksimal. Semua benih yang Tuhan taburkan kami terima maksimal. Semua berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna, berbuah lebat. Dan segala sesuatu kuk yang bukan dari Tuhan yang sudah kami kebaskan tidak kembali. Kami menjalani segala sesuatunya ada di dalam dimensi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.